Halo teman-teman, pernah gak sih kamu lihat air di danau atau kolam yang warnanya hijau-hijau gitu? Eits, bukan karena dicelupin teh hijau ya. Kenalin, inilah si kecil ajaib, Cyanophyce. Si alga biru hijau yang jago bikin air kelihatan ala-ala smoothie gitu. Hehe. Bayangkan, dunia yang tak kasat mata namun berperan besar dalam kehidupan kita. Siapa sangka, si kecil berwarna hijau kebiruan ini punya rahasia yang besar loh. Cyanophyce memiliki pigmen unik seperti klorofil hijau, vicocyanin biru, dan phycoerythrin merah. Bukan cuma indah, pigmen ini juga membantu mereka untuk berfotosintesis layaknya tanaman. Selain itu, Cyanophyce memiliki rahasia besar lainnya, yang dimana klorofil pada alga Cyanophyce tidak berada dalam kloroplas, melainkan tersebar langsung di sitoplasma. Cyanophyce terbagi menjadi 3 ordo yang menarik. Pertama, ada Crococales, stimulat kecil yang hidup di air, seperti Gleocapsa yang hidup di batu lembab, atau Crococcus yang suka berada di air tenang. Kedua, ada Oscillatoriales, si benang yang bisa meluncur. Kamu pasti sudah pernah dengar tentang spirulina kan? Ya, spirulina yang biasanya dijadikan suplemen kaya nutrisi berasal dari Oscillatoriales loh. Ketiga, ada Chamaecyponales, si pembentuk spora yang siap menjelajah. Mereka berkembang biak dengan cara fragmentasi. Tidak seperti tumbuhan biasa, Cyanophyce adalah bakteri prokaryotik, tanpa nukleus, tanpa mitokondria, tapi tetap bisa berfotosintesis. Dengan dinding sel berbahan peptidoglikan, mereka sering disebut cyanobacteria atau bakteri yang bisa berkebun di dalam air, sehingga mereka tidak masuk ke dalam kaum alga sejati. Kira-kira di mana ya tempat tinggal si kecil Cyanophyce ini? Ternyata tidak hanya di air loh. Cyanophyce juga bisa hidup di tempat yang ekstrim, dari laut, danau, tanah, hingga gurun yang tandus. Mereka bisa bertahan di mana saja. Bahkan, ada yang hidup berdampingan dengan tumbuhan lain dalam hubungan simbiosis. Bagaimana ya cara Cyanophyce berkembang biak? Ternyata, Cyanophyce memiliki 3 cara utama dalam berkembang biak loh, yaitu fragmentasi, pembelahan sel, dan spora vegetatif. Fragmentasi, putus sedikit, tumbuh jadi individu baru. Pembelahan sel, saat satu sel menjadi 2, dan 2 menjadi 4, dan terus bertambah. Sedangkan spora vegetatif, dia menghasilkan heterokista dan akinet yang menyimpan cadangan makanan untuk bertahan di kondisi yang ekstrim. Ternyata, Cyanophyce ada yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Pertama, ada spirulina, superfood kaya protein yang sering dikonsumsi manusia seperti kita. Lalu, ada nostoc commune, bisa menyuburkan tanah dan dimanfaatkan dalam pertanian. Selain itu, kita juga punya Anabaena azole yang bekerja sama dengan tanaman paku air untuk menghasilkan pupuk alami. Wah, ternyata Cyanophyce itu banyak manfaatnya bagi kehidupan kita.